Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memilih kita untuk menjadi bagian dari hamba-hambanya yang mampu untuk hadir di dalam Jumat yang mulia ini. Khutbah Jumat salah satu rukunnya ialah mewasiatkan untuk saling meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka mari kita sama-sama mempertebal keimanan kita dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pesankan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya pada setiap diri kita untuk menyiapkan, mempersiapkan dan memperhatikan dengan dalam-dalam apa yang kita siapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kita kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan. Dan diingatkan pula di ayat selanjutnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kita menjadi bagian dari orang-orang yang melupakan Allah, sehingga sebagai konsekuensinya, sebagai hukumannya, Allah membuat kita lupa dengan diri kita sendiri. Karena orang-orang yang demikian itu ialah orang-orang yang fasik. Untuk itu mari kita senantiasa tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, dan juga salawat dan salam kita kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat Masjid Husnul Khatimah rahimakumullah. Genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina masih terus berlangsung hingga hari ini. Penjajahan ini telah berlangsung sejak lebih dari 75 tahun yang lalu. Dalam 1 tahun terakhir saja, Israel telah menjatuhkan lebih dari 85.000 ton bom di tanah Palestina. Bom tersebut setara 6 kali lipat daripada bom atom di Hiroshima. Serangan masif Israel ini telah merenggut banyak nyawa saudara-saudara kita di Palestina. Sudah lebih dari 40.000 jiwa warga Palestina meninggal dunia. 28.000 diantaranya adalah wanita dan anak-anak. Sekolah rusak, rumah sakit hancur, masjid-masjid pun hancur, dan ribuan orang mengungsi ke berbagai tempat. Kejamnya bangsa Israel pun tidak berhenti sampai di sana, saudara-saudara. Kampung-kampung yang dijadikan tempat untuk pengungsian seperti di Rafah, yang menampung ribuan warga Palestina, tidak luput dari serangan keji dari Israel. Mereka mengungsi ke sana, pada awalnya dikatakan oleh Israel sebagai tempat yang aman untuk mengungsi. Namun alangkah kejinya mereka, justru bukannya bantuan yang diberikan, namun justru rudal-rudal dilontarkan oleh Israel dan merenggut nyawa pengungsi tersebut hidup-hidup. Sungguh sebuah kekejaman yang bertubi-tubi dan melampaui nalar seorang manusia. Kita sebagai orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tergerak hati kita, tersentuh hati kita oleh penjajahan tersebut, tersentuh hati kita oleh pembantaian yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina tersebut. Sebagai sesama manusia yang beriman, kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Demikian pesan Al-Quran. Sehingga kita yang berada di Indonesia, maupun saudara kita yang dari Malaysia, Saudi Arabia, hingga dimanapun di seluruh dunia, kita adalah satu saudara dengan saudara-saudara kita sesama muslim, sesama mukmin di tanah Palestina. Pesan baginda Rasul, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Sesungguhnya
antara satu orang beriman dengan orang beriman yang lainnya itu ibarat sebuah bangunan. Kita saling menguatkan satu sama lain. Hari ini Allah memberi nikmat kepada kita hidup di negeri yang alhamdulillah aman. Perekonomian kita dapat berkembang dan masyarakat kita tidak berada di bawah penjajahan. Sementara di Palestina, mereka Allah uji dengan berada di tanah yang dijajah oleh Israel dan termasuk disokong para sekutunya yang diantaranya adalah bangsa-bangsa besar di dunia yang selama ini mengatakan menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun luput ketika penyiksaan tersebut, genosida tersebut dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina. Kita sebagai sesama muslim adalah sebuah ummah. Ummah dalam bahasa Arab itu satu akar kata dengan yang artinya ibu. Kita adalah satu ibu, satu indukan. Apa ibunya dari kita semua? Meskipun kita berbeda tempat, kita tetap satu ibu. Makanya kita disebut bersaudara, karena ibu dari persaudaraan kita adalah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umat itu pun artinya adalah satu sumber mata air, yang mana sumbernya tersebut adalah ajaran dari Rasulullah SAW. Kita punya solidaritas keumatan dan juga solidaritas kemanusiaan. Bangsa Palestina hari ini kita lihat mereka dilemahkan bukan karena kemauan mereka sendiri, bukan karena mereka malas. Mereka justru adalah orang-orang terpilih di zaman kita. Kita lihat beberapa waktu lalu kami sempat berbincang dengan dokter orang Indonesia yang pernah bertugas di sana. Mereka katakan bahwa bangsa Palestina itu takwanya luar biasa. Bahkan di malam-malam yang gelap karena listrik di sana susah didapatkan, mereka masih tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki keyakinan yang luar biasa untuk menjadi muslim sebaik-baiknya, untuk menjadi orang yang sebaik-baiknya, karena mereka tidak pernah tahu apakah besok ketika mereka bangun dari tidur masih bisa melihat dunia ini lagi atau tidak. Mereka dalam bahasa kita adalah orang-orang mustad'afin, orang-orang yang dilemahkan secara sistematis oleh sebuah sistem penjajahan yang teramat kejam. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-75, Allah memberikan pedoman bagi kita untuk senantiasa bergotong royong membantu mereka, orang-orang yang dilemahkan secara struktural tersebut. Wa ma lakum la tuqatilu fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang dilemahkan, mustad'afin, dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yang mereka pun berdoa, ya Allah, keluarkan kami dari negeri ini yang penduduknya zalim. Berilah kami perlindungan dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang-orang yang dilemahkan ini dari kalangan laki-laki, perempuan, dan juga bahkan anak-anak, mereka senantiasa berdoa. Doa mereka mungkin tidak ingin berpindah dari tanah kelahiran mereka. Doa mereka adalah ingin dikeluarkan dari sebuah sistem penjajahan yang zalim menuju nikmat kemerdekaan sebagaimana yang kita rasakan hari ini nikmatnya. Dan mereka senantiasa memohon perlindungan dari Allah karena mereka tidak tahu lagi kemana mereka harus meminta perlindungan. Dan di situ di ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk ikut dalam sebuah peperangan. Peperangan seperti apa yang dimaksud? Dalam dunia modern saat ini, perang itu tidak hanya ditafsirkan sebagai perang fisik. Perang itu tidak hanya seperti perang fisik, kita membawa pedang lalu membunuh seperti masa lalu. Memang itu harus dilakukan. Dan kita hari ini melihat orang-orang Palestina adalah bagian dari mereka yang berperang dengan fisik tersebut. Tetapi di masa modern saat ini, berperang itu pun dilakukan juga melalui mekanisme ekonomi maupun gerakan sosial kita. Secara ekonomi kita melihat hari ini banyak gerakan boikot massal, produk-produk yang terafiliasi menyumbang kepada Israel. Kita mungkin beberapa saat merasa
boykot itu tidak terlalu berpengaruh. Ada juga influencer-influencer di media sosial yang memperlihatkan bahwa boykot itu seperti perbuatan yang sia-sia. Yakinlah hadirin bahwa upaya sekecil apapun pasti akan Allah catat. Yang kita upayakan adalah ikhtiar apa yang kita dapat berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina sebagai bentuk solidaritas. Bahkan beberapa waktu lalu kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan besar di dunia pun merasa mereka mengeluhkan dampak yang ditimbulkan dari boykot ini karena produk mereka menurun. Mengapa demikian? Karena hari ini boykot itu ternyata tidak hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Boykot itu pun dilakukan oleh orang-orang di Amerika, di Eropa yang bahkan mungkin mereka agamanya sendiri pun tidak jelas. Tetapi mereka melihat bahwa kekejaman Israel itu sudah melampaui batas kemanusiaan. Dalam teori modern kita menyebut ini sebagai economic warfare. Perperangan melalui perangkat, melalui instrumen perekonomian. Dan ini peperangan itu melalui instrumen perekonomian ini tidak hanya melalui boykot, tetapi juga melalui sumbangan, melalui gerakan solidaritas sosial. Yang ini pun kita lihat kaum muslimin di berbagai belahan dunia ternyata hari ini mampu menggerakkan orang-orang non-muslim sekalipun untuk bersolidaritas dengan saudara-saudara kita di Palestina. Demonstrasi-demonstrasi yang ada di London, di New York, itu dilakukan bukan hanya oleh orang muslim. Mungkin beberapa penggeraknya adalah orang-orang muslim, tapi mereka mampu menggerakkan orang-orang yang bahkan tidak beriman sekalipun. Inilah salah satu bukti kekuatan keimanan kepada Allah. Barangkali disitulah jalan dakwah yang bisa menjadi jalan hidayah bagi mereka. Dan ini juga kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia. Rumah sakit yang Indonesia bangun di Gaza itu merupakan salah satu rumah sakit terbesar di jalur Gaza bagian utara. Dan itu menjadi salah satu penopang bagi bantuan kemanusiaan bagi bangsa Palestina. Peperangan hari ini tidak hanya berada dalam satu front, tidak hanya dalam satu hadapan, tetapi oleh berbagai macam strategi kita lakukan. Strategi perang fisik dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Strategi perang melalui perekonomian kita lakukan dari seluruh dunia. Dan juga solidaritas kita sebagai sesama umat beriman yang kita gerakan juga orang-orang yang mungkin masih belum beriman hari ini untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina. Ketika warga Palestina hari ini harus berperang melalui fisiknya, maka kita hari ini berperang melalui gerakan ekonomi dan gerakan sosial. Insya Allah, Allah akan mencatat berbagai upaya yang kita buat hari ini dan menjadi amal kebaikan kita hingga yaumil akhir kelak. Semoga apa yang kita upayakan hari ini mampu menguatkan saudara-saudara kita yang hari ini statusnya mungkin masih mustad'afin, orang-orang yang terlemahkan secara sistematis melalui penjajahan di Palestina, dan nanti Allah berikan nikmat kepada mereka berupa nikmat kemerdekaan sebagaimana yang kita rasakan juga hari ini di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Mereka diberikan jalan jihad yang barangkali jauh lebih berat daripada kita. Dan kita doakan semoga bangsa Palestina semakin kuat dan Allah lenyapkan Zionisme dari Israel dan juga dari seluruh dunia. Barakallahu li wa lakum fi hadhil yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salati was-sadaqati wa tilawatil qur'ani wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'an a'malina wa innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wal kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Ya ibadallah ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha marakum bi amrin bida'a fihi bi nafsin wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa ayyuhal mu'minun bil jinni wa insi. Hadirin, marilah kita sama-sama berdoa untuk kita semua, kaum muslimin dan muslimat, dan khususnya muslimin dan muslimat yang berada di bumi Palestina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, selamatkanlah, tolonglah saudara-saudara kami yang lemah dan dilemahkan oleh penjajahan Israel di bumi Palestina. Allahumma hafaz arwahal mujahidina fi Palestin wardahum ila ahli muradan kariman amina. Ya Allah, jagalah arwah para mujahid-mujahid fi sabilillah yang berada di Palestina. Syahidkan mereka ya Allah, dan juga kembalikan mereka nanti di surga bersama keluarga-keluarga mereka dan juga sesama umat beriman di surgamu. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan was su'al fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'ir bilduna muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran tersebut, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan adalah sebuah kebatilan yang nyata, dan kuatkanlah kami untuk menghindari kebatilan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.